dan agendanya itu salah satunya adalah mendamaikan Ukraina sama Rusia. Ya, sementara korban udah banyak di Papua tuh, udah berapa banyak korban ada terakhir ini yang meninggal lagi dari anak bangsa, ya kan? Diego Rumaropen meninggal lagi, dan ini OPM mengatakan masalah pemekaran akan membunuh semua yang akan masuk di wilayah Papua. Dan Pak Jokowi mau mendamaikan Ukraina dan Rusia. Ini apa cuman gue yang gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gue dapat kiriman kaos nih, keren ya. Tulisannya Pure Blood, ada dua warna ya, ada warna hitam tulisan putih dan warna putih tulisan merah. Bahan kainnya enak dan ini dari pureblood.forever ya. Ini akun IG-nya, langsung kalian follow IG-nya, Instagram-nya, dan kalian bisa pesan di situ ya. Dan itu katanya hasil penjualannya bisa dibantukan untuk perjuangan kita melawan mandatory vaksin. Stay healthy, stay pure blood, stop mandatory vaksin, merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gue Babeldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, berjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Presiden kita Joko Widodo yang bertolak ke Ukraina, ke Eropa ya, untuk G7. Nih, Jokowi bakal bahas upaya perdamaian Ukraina Rusia di pertemuan negara G7. Wah, ini keren ya, Pak Jokowi mau bahas perdamaian Ukraina Rusia. Ini dilansir oleh Tempo.co Minggu 26 Juni 2022. Kita baca ya. Tempo.co Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Ahad pagi tanggal 26 Juni 2022 terbang menuju Jerman untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7. Jokowi menyebut Indonesia turut hadir karena menjadi presidensi G20 tahun ini. Kami akan mendorong mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi yang sedang melanda dunia, ujar Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Ahad 26 Juni 2022. Wah, keren niatnya. Ya Pak, semoga sukses ya Pak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nggak kayak SMK ya Pak ya. Mudah-mudahan beneran ini, insya Allah bisa. Jokowi mengakui upaya mendamaikan untuk Ukraina Rusia bukan hal yang mudah. Namun ia menyatakan Indonesia tetap bakal mencoba hal tersebut. Jokowi menerangkan setelah lawatannya ke Jerman selesai, dirinya bakal berangkat menuju Kiev, Ukraina, dan bertemu Presiden Volodymyr Zelensky. Wow, mau ke Ukraina loh Pak Jokowi. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian untuk membangun perdamaian. Karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali, kata Jokowi. Selepas dari Ukraina, Jokowi bakal bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Ia menyebut pertemuan dengan Putin membawa misi yang sama seperti saat bertemu Zelensky. Wah! Saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan segera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang, kata Jokowi. Menutup agenda lawatannya, Jokowi bakal terbang dari Moskow ke Uni Emirat Arab. Di sana dirinya bakal bertemu pimpinan negara dan kembali membahas kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Awas Pak, nanti dibilang kadrun loh Bapak. Jokowi menyatakan kunjungannya ke luar negeri tak cuma penting bagi Indonesia, tapi juga negara-negara berkembang yang masyarakatnya berpenghasilan rendah agar tidak jatuh pada jurang
Kemiskinan ekstrim dan kelaparan selama di luar negeri, pemerintahan akan dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden, kata Jokowi. Ya, itu beritanya dari tempo.co, guys. Keren ya Pak Jokowi ya. Nah, terus ada video begini beredar nih. Ya, itu kan Pak Jokowi. Nah, ini videonya begini. Hati rakyat Papua terluka, teroris KKB bunuh putra asli Papua. Bribda Diego Rumaropen dan rayakan di media sosial. Loh, Papua nih. Udah berapa banyak korban Papua itu? Ribuan warga Papua melantunkan doa untuk putra asli Papua, Bribda Diego Rumaropen yang gugur dengan gagah berani melawan teroris KKB untuk melindungi warga kampung Naupa 20 Juni. Papua ini Pak, bukan Rusia. Teroris KKB membacok Bribda Diego di dada dan di kepala saat Bribda Diego berusaha menyelamatkan warga hingga gugur menemui Yang Maha Kuasa 18 Juni. Waduh. Hati rakyat Papua sungguh terluka. Sudah sangat banyak orang asli Papua yang mati. Pasukan khusus Tentara Pembela Nasional Papua Barat berhasil membunuh anggota BRIMOB dan juga berhasil. Nah, ini berita-beritanya guys, cepet banget. Ya. Tuh. Didi kemurkaan ya. Ini juga orang-orang Papua nih, teroris KKB nih. Nih, ngeri. OPM keluarkan peringatan akan bunuh siapapun yang masuk ke wilayah pemekaran Papua. Jadi guys, ini apa ya? Buat gue nih, keberangkatan Pak Jokowi ke mana? Ke Rusia dan Ukraina ini gimana ya? Kita baca dulu deh beritanya nih. Pak Jokowi jauh-jauh Rusia, Ukraina, Papua nih Bapak. Ini beritanya mungkin Pak Jokowi belum tahu kali ya. Ini dilansir oleh Demokrasi 24 Juni 2022. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB UPM mengancam jika pemekaran wilayah di Papua terjadi, mereka tidak akan segan-segan membunuh setiap orang asing yang masuk ke bumi cendrawasih. Juru bicara UPM, Sebi Sambon, seluruh masyarakat Papua sebenarnya menginginkan referendum untuk menentukan nasib sendiri dan berpisah dari Indonesia, bukan menambah kependudukan pemerintah Indonesia di bumi cendrawasih. Jika pemekaran terjadi, kami akan perintahkan bunuh semua orang Indonesia atau siapa saja yang datang ke wilayah pemekaran itu. Mau cari apa datang. Jadi Jakarta harus benar-benar memikirkan ini, kata Sebi Sambon saat dihubungi Jumat 24 Juni 2022. Pak Jokowi ke Rusia Ukraina. Ke Ukraina dan Rusia. Ya, mau damaikan Ukraina sama Rusia. Ini di negara sendiri Pak Jokowi. Mungkin belum tahu, saya kasih tahu ya Pak. Dia juga menilai para pejabat orang asli Papua yang mendukung pemekaran wilayah di Papua yang direncanakan oleh pemerintah pusat sebagai pengkhianat. Mereka itu orang-orang Papua yang cari makan dengan pemerintah Indonesia, para oportunis jadi budak Jakarta, ucapnya. Sebi mengaku heran banyak elemen masyarakat dari berbagai daerah yang mendukung pemekaran wilayah di Papua. Padahal orang Papua sendiri tidak pernah melakukan hal tersebut. Nah, orang Toraja, Solo, Jawa, di mana-mana deklarasi dukung pemekaran. Itu lucu juga, orang-orang ini tidak waras karena tidak tahu diri. Kami di sini, kami cari makan di sini. Kalau dipaksa begini kan namanya politik kependudukan ilegal di Papua yang mau mengakui Papua milik Indonesia. Kami menentang pemekaran, tegas Sebi. Nah tuh, itu beritanya guys. Ya mungkin Pak Jokowi belum tahu. Jadi Pak Jokowi mau ke Jerman, Ukraina, Rusia, Uni Emirat Arab, dan agendanya itu salah satunya adalah mendamaikan Ukraina sama Rusia. Ya, sementara korban udah banyak di Papua tuh, udah berapa banyak korban. Ada terakhir ini yang meninggal lagi dari anak bangsa, ya kan? Diego Rumaropen meninggal lagi, dan ini OPM mengatakan masalah pemekaran akan membunuh semua yang akan masuk di wilayah Papua. Dan Pak Jokowi mau mendamaikan Ukraina dan Rusia. Ini apa cuman gue yang gitu?
kagak bingung kita naruhnya itu. Ya, yang Papua aja masih begini, beliau ke Ukraina sama Rusia. Udah ya guys, gitu aja gue. Keren presiden kita. Nah, apa cuman gue, kalian komentar yang baik di bawah ya. Ke Rusia sama Ukraina mau didamain, ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Sehat-sehat deh. Berikan doa terbaik kalian selama perjalanan Pak Jokowi ya guys. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua Pak, Papua. Coba itu Pak, Papua. Jangankan Papua, kayak kadrun cebong kampret aja masih belum damai Indonesia nih.